Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir saya pada mata kuliah Soft Computing. Nah, kita mulai pada bagian permasalahan. Nah, pernahkah kalian bingung saat kalian ingin pergi kuliah dan ada banyak barang yang belum dimasukkan ke dalam tas? Ada seperti laptop, handphone, buku catatan atau buku pelajaran, kontak pensil, air minum, atau mungkin snack. Tapi sedangkan tas kita hanya muat untuk beberapa kilogram saja. Nah, bagaimana cara kita memilih barang-barang apa saja yang tepat untuk masuk dalam tas kita sesuai dengan kebutuhan kita pada hari itu? Nah, ada caranya, yaitu menggunakan algoritma knapsack. Nah, knapsack, apa itu knapsack? Dalam konteks ilmu komputer dan analisis algoritma, masalah knapsack adalah salah satu permasalahan optimasi yang terkenal dan sering dipelajari. Masalah ini mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu bobot dan nilai. Informasi paling umum dari masalah knapsack diberikan jumlah barang dengan bobot dan nilai yang berbeda untuk masing-masing barang tersebut. Terdapat juga sebuah knapsack atau tas dengan kapasitas tertentu yang dapat menampung bobot maksimum. Tujuan dari masalah ini adalah memilih subset barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian rupa sehingga total nilai barang dipilih adalah maksimum. Nah, masalah knapsack ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam ilmu komputer, seperti dalam optimisasi penjadwalan, pengemasan dan pengiriman barang, alokasi sumber daya, pengaturan produksi, dan optimisasi portofolio investasi. Nah, ada dua buah variasi utama dari masalah knapsack yang sering dipelajari. Yang pertama ada knapsack binner atau 0-1 knapsack atau false atau true. Nah, dalam knapsack binner, setiap barang hanya dapat pilih atau tidak dipilih, sehingga menghasilkan solusi yang diskret atau kombinatorial. Artinya jika suatu barang dipilih, maka seluruh bobot dan nilai barang tersebut akan dimasukkan ke dalam knapsack. Dan bila tidak dipilih, maka sebaliknya. Ini menyebabkan permasalahan ini menjadi NP difficult, yang berarti tidak diketahui adanya algoritma efisien yang dapat menyelesaikannya dalam waktu yang optimal, yang polinomial. Lalu yang kedua ada knapsack dengan pemisahan fraksi atau fraksisional knapsack. Dalam knapsack ini, setiap barang dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk memenuhi batasan bobot yang tersedia. Dalam hal ini, keputusan pemilihan barang menjadi lebih kontinu. Pemisahan fraksi ini memungkinkan untuk mencapai solusi yang optimal dengan menggunakan algoritma greedy. Nah, langsung saja kita mau ke implementasinya. Di codingannya ada teman-teman kita buat dulu sebuah Google Colab atau mungkin di VS Code untuk bahasa pemrograman Python. Pertama-tama kita buat sebuah function untuk knapsack container yang akan memuat itu berat, value, capacity, dan nama barang. Nah, pertama kita buat variabel n untuk menyatakan jumlah berat yang ada atau jumlah barang yang ada. Setelah itu kita buat matriks DP untuk menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai dengan bobot tertentu dengan ukuran n tambah 1 dengan ukuran n ditambah 1 dikali capacity ditambah 1 yang diinisialisasi dengan nilai 0. Matriks ini digunakan untuk menyimpan nilai maksimum. Nah, lalu setelah itu kita akan buat sebuah looping itu for atau iterasi pada range i hingga n ini dimulai dari angka 1 sampai n plus 1. Nah, lalu kita buat lagi di dalamnya sebuah perulangan lagi dengan iterasi j mulai dari 1 sampai capacity plus 1. Nah, kita buat if sama else. Nah, jika bobot saat ini lebih kecil dari kapasitas kontainer, maka akan kita pilih nilai maksimum antara masukkan atau tidak masukkan item dalam kontainer menggunakan rumus ini. Nah, apabila bobot itu lebih besar, maka kita menggunakan rumus
yang satunya ini. Nah, setelah itu kita akan mencari item-item yang dimasukkan ke dalam kontainer. Item-item yang dimasukkan ke dalam DP tadi, DPIJ tadi, nanti akan kita masukkan ke dalam included items yang ada di sini. Pertama kita buat dulu array included items kosong, I untuk menandakan berapa jumlah dan jumlah panjang weight yang ada, atau berat atau bobot, dan J sebagai kapasitasnya. Nah, selagi I lebih dari 0 dan J lebih dari 0, maka independen akan kita masukkan ke dalam included item. Teruskan sampai nilai 0, kan nilai 0 akan selalu dikurangi dan J akan dikurangi sampai keduanya akan sampai ke angka 0. Setelah itu looping akan berhenti. Yaitu kita akan mencetak item-item yang dimasukkan beserta nilai-nilainya. Nah, pertama kita print dulu item yang dimasukkan ke dalam tas dan kita buat sebuah looping. Item name untuk memanggil item yang ada di dalam kotak item names, dan selanjutnya untuk mengambil value dan weight-nya, lalu kita print nama barangnya, nilai dan weight yang terdapat pada included item. Dan ini juga total value kita ambil dari nilai ini. Nah, ini menggunakan print format ya. Ini tanda ini menandakan bahwa item name atau format item name yang akan keluarkan akan berada di kiri atau rata kiri dengan 25 spasi atau kotak untuk space atau untuk menempatkan itemnya. Dan ini untuk ke rata kanan dengan space-nya 5 dan seterusnya. Nah, kita print lagi. Beban yang tercapai ini adalah sum penjumlahan semua weight yang ada. Yang weight yang terdapat pada encoded item. Nah, itu kita akan return total value-nya. Nah, setelah itu kita akan lakukan implementasinya. Kita akan buat sebuah array atau beberapa array. Itu ada weight, ada bobot, nilai, ada bobot, nilai, dan nama item. Ini kita buat sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, dan kapasitasnya kita juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya membuatnya kapasitas maksimalnya hanya 8 kilo. Nah, setelah itu kita akan mengambil function yang sebelumnya tadi dan kita masukkan array sebelumnya ke dalam sini. Setelah itu kita akan print atau mencetak nilai maksimum barang yang dapat capai dari mengambil dari function yang sebelumnya. Itu berikut adalah penjelasannya. Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Kita lihat nama barangnya buku catatan dan nilai 5 yang 1. Ketika kita hitung buatnya, semuanya berjumlah sama dengan 8. Yang menandakan bahwa bobotnya maksimal dan nilainya juga yang paling maksimal di antara semuanya. Nah, kesimpulan dari implementasi tadi dari hasil implementasi algoritma Knappek tadi dapat disimpulkan bahwa algoritma ini dapat memecahkan masalah optimasi kombinatorial yang melibatkan pemilihan item dengan bobot dan nilai tertentu untuk dimasukkan ke dalam sebuah wadah dengan kapasitas terbatas. Jenis algoritma yang digunakan pada implementasi sebelumnya adalah algoritma Knappek Binary atau 0, 1 atau false and true. Nah, algoritma jenis ini menggunakan pendekatan pemrograman dinamis untuk mencari solusi optimal dengan memanfaatkan masalah yang terkait. Persamaan rekurensinya adalah berikut. DPIJ sama dengan max value atau nilai I kurang 1 ditambah DP I kurang 1 dikali J dikurang bobot I kurang 1. Lalu DPI kurang 1 J, dan di mana DPIJ menyimpan nilai maksimum yang dapat capai dengan menggunakan item-item hingga indeks I dengan kapasitas J.
Saya rasa sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.